Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Asraf Imtiaz, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan penelitian yang dilakukan pada Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah di Al-Fitrah, Surabaya. Terdapat beberapa poin. Pertama yang perlu kita ketahui pada penjelasan kami ada latar belakang permasalahan, kemudian tujuan dan manfaat. Yang ketiga adalah waktu pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir adalah biodata narasumber. Baik, kita mulai pada latar belakang. Latar belakang dari pemilihan tema yakni Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah, kami mengambil tema tentang sejarah pertumbuhan dan juga perkembangan tarekat ini karena berdasarkan kepada tarekat ini yang banyak dikenal luas bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Selain itu, karena tarekat ini mengalami perkembangan yang pesat, kendati pun ditinggalkan oleh mursyidnya, yakni beliau Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari hal ini adalah sebagai ketentuan pemenuhan tugas Tarekat Mu'tabarah 2. Yang kedua, untuk memahami dan menguasai kegiatan wawancara. Yang ketiga, untuk mempererat tali silaturahim. Dan yang terakhir adalah untuk menambah wawasan informasi. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dan juga wawancara yang kami lakukan adalah hari Ahad 25 Juni 2023. Dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor nomor 99, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Narasumber kami adalah Abdus Somad, merupakan santri dari Pondok Pesantren Al-Fitrah sekaligus sebagai Ketua Himpunan Prodi atau jurusan tasawuf di STAI Al-Fitrah Surabaya, yang saat ini beliau juga menginjak semester 6. Hasil dari wawancara kami setidaknya ada 4 poin. Yang pertama adalah genealogi dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah, kemudian sanad dari tarekat ini, dan selanjutnya adalah keguruan, bagaimana hubungan guru dan murid dan siapa saja guru dan murid dalam tarekat ini dan sejarahnya, serta yang terakhir adalah strategi pemberdayaan tarekat ini. Baik, kita lanjut kepada yang pertama, genealogi. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah tentu berakar kepada Tarekat Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selain itu juga merupakan gabungan yang dinisbatkan kepada Tarekat Naqsabandiyah, yakni Syekh Bahauddin Al-Bukhari. Seiring dengan berjalannya waktu, kedua tarekat ini yang asalnya berpisah menjadi satu, dan hal itu dipelopori oleh ulama Nusantara, ulama Indonesia yang luar biasa, sehingga menjadi Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yakni dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Akhirnya dari hal tersebut terbentuklah gabungan dari kedua tarekat tersebut. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana silsilah dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah.
bagaimana di sini pertama bermuara kepada Rasulullah SAW, kemudian yang ke-20 di situ terdapat Al-Arif Billah Hadratus Syekh Abdul Aziz. Kemudian dari mursyid yang ke-21 yakni Al-Arif Billah Hadratus Syekh Muhammad Al-Hataki, dan yang terakhir yakni Al-Arif Billah Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi, dan beliau menjadi mursyid yang ke-41 dari Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah Kedinding Surabaya di Pondok Pesantren Al-Fitrah. Baik, kalau kita lihat dari sanad keguruannya, maka ada yang menarik dalam tarekat ini. Dalam tarekat ini semuanya juga bermuara kepada Syekh Khatib Sambas, kemudian dari Syekh Khatib Sambas kepada Syekh Hasbullah Madura, kemudian Syekh Khalil Rejoso, kemudian Syekh Abi Isamuddin Muhammad Romli At-Tamim, kemudian Kiai Muhammad Usman bin Nadi Al-Ishaqi. Menariknya, beliau Kiai Haji Romli Tamim memiliki 4 murid sebagai khalifah dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yakni Kiai Haji Usman Al-Ishaqi sendiri, kemudian Kiai Bahri, kemudian Kiai Muhammad Maki Muharram, kemudian yang terakhir adalah Kiai Haji Musta'in Romli yang merupakan putra dari Kiai Haji Romli Tamim. Lah, pada awalnya khalifah yang ditunjuk oleh Kiai Haji Romli Tamim hanya 3 orang, tidak termasuk anaknya. Namun sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada Kiai Usman Al-Ishaqi untuk membimbing dan mengarahkan Kiai Haji Musta'in Romli, sehingga Kiai Haji Musta'in Romli secara ketarekatan bersambung kepada Kiai Usman Al-Ishaqi. Selain itu juga dalam wasiat Kiai Haji Romli Tamim, beliau lebih mempercayakan masa keberlanjutan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada Kiai Haji Usman Al-Ishaqi karena kapasitas dan juga keilmuan beliau, juga aspek-aspek yang lainnya. Nah, menariknya dalam periode selanjutnya, yakni pada periode setelah Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi mengemban amanah sebagai mursyid, dan beliau mengembangkan dengan baik hingga tersebar ke berbagai daerah, dan beliau melakukan pendekatan yang luar biasa, mulai dari pendekatan yang lebih bersifat humanisme, bersifat merakyat, bersifat lebih dekat dengan rakyat, dengan masyarakat. Akhirnya tarekat ini diterima di berbagai lapisan. Selain itu, tarekat ini juga bersifat fleksibel, artinya tidak sulit sebagaimana bentuk praktik dari tarekat, tata cara tarekat yang sifatnya teoritik atau yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Tapi beliau justru mencari jalan tengah dan jalan alternatif untuk memberi kemudahan bagi siapapun yang ingin menjadi pengikut atau penderek dari tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah. Maka beliau setelah meninggal tidak menunjuk mursyid pengganti beliau sendiri, dengan alasan karena seorang mursyid haruslah orang yang tergolong sebagai kamil mukamil, sempurna keimanannya dan bisa menyempurnakan keimanan manusia. Maka karena tidak ada pengganti, beliau merancang sebuah strategi yang di situ terbentuknya 5 pilar. 5 pilar ini, yang pertama adalah berkenaan dengan ketarekatan, yang mana hal ini erat kaitannya dengan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah. Yang kedua, beliau mendirikan juga yang bersifat kependidikan, yakni Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Dan dari hal itu
berkembang dengan pesat dan baik. Yang ketiga adalah keorganisasian. Ini berkenaan erat dengan Yayasan Al-Hikmah Indonesia. Yang keempat adalah tentang keumatan atau jamaah Al-Hikmah itu sendiri, yang sifatnya kekeluargaan, yang sifatnya adalah kebersamaan, dan yang terakhir adalah kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan kepada keluarga beliau Ki Haji Asrorun Al-Ishaqi tetap solid, tetap kompak. Lah, melalui 5 pilar inilah kemudian Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah Al-Fitrah Kedinding Surabaya tetap eksis dan tetap berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Bahkan hal ini semakin meluas ke berbagai daerah, tidak hanya Jawa Timur, tapi bahkan kepada skop nasional dan internasional. Dan ini suatu hal yang menarik bagi kita semua untuk kita ketahui, karena kita akan banyak menemui suatu pemikiran-pemikiran yang baru seperti yang telah kami sebutkan di atas. Dan ini merupakan bukti dokumentasi wawancara kami kepada Abdus Somad sebagai santri dan juga ketua HMP Tasawuf di Stai Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Terima kasih, mungkin hanya ini saja dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.